Luhut ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya penjelasan Nah, tadi, itulah. ini sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu. Saya minta bahkan waktu itu kebetulan kita ada di diskusi dengan Ya. beberapa menteri. Presiden harus menegur. Setuju nggak kalau saya bilang jangan menegur aja, diberhentikan aja, Ya, Mas? oh, iya. Selamat datang Mas Sugeng Suparwoto, Mas Bang Heri Irfan. Gunawan. Ya Bang. Senior Ya. kita. Iya. Ini kita ini kedatangan Mas Sugeng, Ya. ya terutama sebagai Ketua Komisi 7 yang saya lihat padat sekali di musim-musim sekarang ini, luar biasa ya. Ya begitu juga Mas Heri, saya kira juga sibuk sebagai seorang peneliti ya. Memang kita sekarang media sosial kita, salah satu di samping persoalan polisi, Polri, Sambo, dan lain-lain, disibukkan dengan persoalan rencana kenaikan BBM, Kenaikan BBM, yang ya. akan dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah sebenarnya ini serius nggak sih kenaikan harga BBM nih Mas? Ya, harus serius menurut hemat kita. Jadi Ya. begini, Bung Yulfan dan juga pemirsa podcastnya Bung Yulfan ini luar biasa. Saya juga mengikuti terus. Jadi kalau naik, nah sekali lagi kalau, kenapa? Karena naik tidak naik kan pemerintah ini Ya. domainnya pemerintah. Kalau naik itu harus semata-mata karena memang hari-hari ini subsidi dan kompensasi itu tidak tepat sasaran. Intinya begini, Bang Yulfan dan Mbak Misa. Dari apa yang ditetapkan di APBN itu ternyata meleset semuanya. Baik volume tadi ya. Kedua juga harganya. Jadi tidak cukup APBN yang disiapkan. Melar sampai 502 triliun. Bahkan sampai kecukupan akhir APBN di bulan Desember itu memerlukan kurang lebih 5 juta kiloliter tambahan. Yang itu kalau dihitung totalnya kurang lebih 200 triliun lagi. Ya. Nah, dalam keadaan kayak begini, di sisi lain yang jauh lebih penting adalah bahwa subsidi itu ternyata seluruh lembaga riset yang menyatakan, LPEM UI menyatakan juga tidak tepat sasaran, Bappenas juga demikian, dan juga Susenas terakhir bahkan dengan angka yang dramatik ya, bahwa 80% lebih subsidi dan kompensasi itu jatuh tidak tepat sasaran, dinikmati Ya. oleh kelas menengah. Nah ini kenapa Mas? Kok bisa tidak tepat sasaran ini Ya, kira-kira betul. apa Jadi, alasan? karena selama ini, misalnya Pertalite, kan yang dibatasi pemakai Pertalite subsidi itu kan jenis kendaraan tertentu. Tapi faktanya di lapangan, kendaraan di atas 2000 cc misalnya tetap aja pakai Pertalite. Ya. Kendaraan mewah pun Kendaraan pakai. mewah pun pakai Pertalite. Kenapa? Karena memang Pertalite itu RON 90 itu sudah mendekati BBM, kalau di istilahnya di BBM itu udah Euro 4, Euro 4. Standar tinggi itu adalah Euro 5, Ya. itu 95 sampai 98. 92 kan Pertamax ya. Ya. Ini yang di pasar Pertalite. Ya. Nah, maka dengan Pertamax dan bensin waktu itu dihapus, bensin kenapa? Premium Karena RON berarti. rendah. Ya. Ya, bensin RON rendah itu sulfurnya tinggi dan juga O2-nya CO2-nya tinggi sekali. Sehingga dikurangi. Di dunia yang pakai bensin itu yang RON 88 hanya 7 negara termasuk Indonesia waktu itu dikurangi. Nah, sekarang volume Pertalite itu tinggi sekali. Lantas yang Pertamax karena naik juga kan, Pertamax menjadi 12.500 di mana Pertalite hanya 7.650, maka migrasi itu luar biasa ke sini. Ini faktanya memang mestinya kan kontrol, pengawasan yang jauh lebih penting dari semuanya. Tetapi faktanya jebol-jebol di sana-sini, termasuk solar. Bayangkan senjangnya harga solar subsidi dengan yang non-subsidi. Yang subsidi itu harganya hanya 5.150, harga solar industri itu sampai tingkat sampai 17.000 sampai 18.000, bahkan di tempat-tempat tertentu sampai 20.000. Nah, inilah yang menjadi problem bahwa dari lihat-lihat, tapi lagi-lagi pemerintah hari-hari ini kan pemerintah masih dengan Perpu 01. Intinya adalah dia mau memutuskan apapun bisa tanpa persetujuan DPR. Baru nanti di APBN tahun 2023 maka dengan mekanisme biasa, diantaranya pembatasan dari defisit anggaran yang tidak boleh lebih dari 3% dari PDB. Nah, hari ini pemerintah menghitung dengan subsidi yang demikian besar itu, maka dia akan melar
bahkan meskipun bisa ditoleransi karena masih wilayahnya Perpu 01 masih dalam kedaruratan, itu bisa sampai 4% defisit anggaran dari PDB yang disyaratkan. Nah, dalam keadaan kayak gitu memang berat secara komposisional. Ingat ya bahwa salah satu anggaran itu namanya APBN, ada anggaran rutin, ada anggaran pembangunan. Anggaran rutin itu untuk gaji pegawai dan juga untuk utang, bayar utang plus subsidi. Nah, inilah yang jadi beban sehingga menurut pemerintah lantas harus dinaikkan. Lantas bagaimana sikap kita? Nah, saya sebagai Ketua Komisi 7 2 bulan yang lalu bahkan sudah memitigasi persoalan BBM ini. Satu, tentang volume. Volume memang harus ditambah. Kalau tidak, ini berantakan nanti. Kelangkaan luar biasa. Kenapa? Kurang lebih 5 juta kiloliter sampai bulan Desember. Ini kan memerlukan cost tersendiri. Nah, pemerintah menghitung dengan harus tambah 5 juta kiloliter di Pertalite dan solar 2 juta kiloliter, maka dia harus menyiapkan APBN lagi tambahan sekitar 190 triliun. Nah, dengan demikian pemerintah menghitung kalau tidak dinaikkan maka dia merasa tidak mampu. Maka, kami jawab, loh kalian pemerintah kan punya windfall profit juga di komoditas lain, di samping energi naik, tetapi kan juga di situ ada CPO, crude palm oil naik, ada batu bara naik. Dari hitung-hitungan kami sebetulnya bisa untuk menutup antara windfall profit dengan kebutuhan APBN untuk menutup subsidi. Tetapi jawaban pemerintah adalah merasa sudah babak belur. Maka kami mensyaratkan, kalau memang harus naik, ingat, satu, kemampuan daya beli masyarakat. Dihitung. Ya harus dihitung betul, karena kita hitung. Naik 10% BBM akan naik inflasi kurang lebih 0,5%. Nah, itulah. Kedua adalah yang tadi, kemampuan keuangan negara. Kenapa? Kita tidak ingin juga defisit anggarannya menganga, tiba-tiba nanti meninggalkan persoalan di kemudian hari. Ingat, pemerintahan Jokowi juga tinggal 2 tahun lagi gitu. Jangan juga meninggalkan utang, ujung-ujungnya kan utang. APBN kan dari pajak, dan kalau defisit pasti dengan menjual bond dan utang, kan itu saja. Nah, ini yang karena kita melihat jadi rasio utang kita juga meskipun sebagian menyampaikan masih oke, tetapi menurut kita juga sudah bahaya. Utang luar negeri yang sudah sampai 7.000 triliun kurang lebih. Nah, inilah sehingga kita dalam konteks kenaikan BBM, maka sekali lagi itu domainnya pemerintah, tapi kita memberi syarat. Kalau mau naik BBM ada syarat. Pertama, luncurkan dulu bantalan sosial. Dan itu 2 hari yang lalu Sri Mulyani pemerintah meluncurkan bantalan sosial sejumlah 24,4 triliun kalau tidak salah, itu dengan 3 skema. Jadi pertama untuk keluarga itu 600.000 setiap bulannya dikasih 200.000. Kedua untuk tenaga kerja yang gajinya maksimal 3,5 juta, dia juga dapat 600.000. Dan juga untuk skema untuk bagi angkutan umum dan pengguna online, ojek online dan kendaraan bermotor, itu ada skema tersendiri. Nah, dari ini semuanya lantas bagaimana dengan keadaan? Satu, karena BBM subsidi dan kompensasi itu tidak tepat sasaran, subsidi harus kepada orang tidak mampu atau orang miskin atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, utamanya industri kecil menengah. Kan itu intinya. Kalau memang tidak tepat, maka saya harus katakan, silahkan naikkan, kan gitu. Silahkan naikkan dengan syarat seperti tadi, luncurkan dulu bantalan sosial. Dan ada hitung-hitungan, tidak boleh lebih dari 35%. Karena kalau kita hitung 35%, jatuhnya misalnya dari Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000. Dari solar misalnya dari 5.150 menjadi 7.000 atau ini range-nya di 6.800 sampai 7.200. Nah, kita hitung kalau jadi naik sebesar itu, maka inflasi kemungkinan akan naik kurang lebih 1,5%. Dengan naiknya inflasi 1,5%, dengan hari ini diumumkan oleh pemerintah inflasi 4,9%, maka di angka kurang lebih 7%, dengan ada range-nya kemungkinan sampai 9%, tetapi tetap di bawah 2 digit. Itulah yang menurut hemat kita masih bisa dikendalikan. Dengan apa? Dengan misalnya nanti program-program pemerintah
kebutuhan pokok harus terus-menerus tersedia dan sebagainya. Tidak ada kelangkaan apapun khususnya menyangkut bahan pokok dan di affordability, mudah dijangkau itu utamanya. Sehingga naik barang pasti naik. Tidak mungkin tidak naik. Dan hari ini transportasi akan naik pasti. Tetapi bahkan secara khusus nih, karena ini dari fraksi Nasdem, kalau naik dengan 30% atau 35% paling tinggi, 3 hal harus diketahui. Angkot tidak naik, tetap dengan harga 7.650. Kendaraan roda 2 tidak naik, tetap dengan Pertalite 7.650. Demikian juga ojek online atau mobil-mobil online itu, daftarkanlah agar tetap menikmati BBM bersubsidi yang sekarang. Karena dinaikkan 10.000 pun itu masih subsidi loh pemerintah gitu. Negara masih subsidi karena harga keekonomiannya. Nah, ini menyangkut harga keekonomian. Kok beda-beda harga keekonomian? Ada yang bilang 15.500, ada yang bilang 17.500. Dengan patokan apa dia menghitung itulah ICP. Kalau hari ini dengan harga crude hari ini memang karena kita di rata-rata misalnya $98, pasti harganya jatuhnya 15.000 sekian. Tapi kalau pakai ICP rata-rata 1 bulan dengan rata-rata 105, jatuhnya di angka 17.000 untuk Pertalite. Tapi persoalannya begini, Mas. Ini kalau memang mau dinaikkan, ya kan orang menunggu nih naik atau tidak. Kira-kira kapan ini mau dinaikkan? Inilah sekali lagi saya kritik habis-habisan. Saya sebut saja seorang Luhut Panjaitan yang seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu malah mengumumkan minggu depan BBM akan naik. Apa implikasinya? Barang-barang sudah naik. Sudah naik duluan. Lantas itu pom-pom bensin Pertamina itu diras sedemikian rupa. Sehingga apa? Dari implikasi dari itu kurang lebih kenaikan konsumsi BBM itu sekitar 100 sampai 150.000 kiloliter setiap hari, penaikan dari sesuatu yang biasanya wajar-wajarnya 200.000 kiloliter. Karena satu tahun itu kurang lebih 2 juta kiloliter BBM Pertalite. Nah, ini naik 200.000 kiloliter karena pengumuman itu. Sehingga kemungkinan yang tadi cadangan atau stok atau BBM itu sampai bulan Oktober itu mungkin akhir September sudah habis nih. Artinya apa? Pemerintah harus segera menyiapkan yang APBN di 2022 ini, 2022 ini masih ini adalah bulan Oktober, November, Desember. Nah, itulah keadaannya. Sehingga kenapa? Ini kan sebenarnya begini, Mas. Kalau kita Luhut ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya penjelasan tadi, ini sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu. Saya minta bahkan waktu itu kebetulan kita ada di diskusi dengan Pak Menteri. Presiden harus menegur. Kalau saya bilang, setuju nggak kalau saya bilang jangan menegur aja, diberhentikan aja, Mas? Iya, kalau itu. Karena ini, ini kenapa? Jadi sekarang pun, jadi tadi, satu harus diperhatikan daya beli masyarakat. Kedua adalah keuangan negara. Ketiga, orang yang sering lupa. Yang mendapat penugasan dari negara untuk menjalankan PSO, Public Service Obligation, itu namanya Pertamina. Pertamina kalau tidak diselamatkan, akhir tahun ini juga bisa collapse. Dan implikasinya luas sekali. Jadi itu dampak kalau BBM tidak dinaikkan. Tidak dinaikkan dan pemerintah tidak disiplin dalam mengganti subsidi. Kedua adalah kompensasi. Kompensasi itu adalah nilai yang meleset dari perhitungan APBN. Itu namanya kompensasi. Dan melesetnya jauh seperti tadi ICP-nya itu jauh. Kalau subsidi kan ditetapkan di APBN. Begitu meleset dan harus dipenuhi barang itu, maka namanya kompensasi. Besar sekali itu. Dan ini mengganggu. Nah, biang dari ini semuanya apa sih? Biang dari ini semuanya karena tidak imbangnya antara produksi dalam negeri BBM namanya lifting dengan konsumsi. Lifting nasional itu hari ini tinggal 620.000 barrel per hari saja rata-ratanya. Kebutuhan di atas 1 juta. Kemudian 1,4 juta barrel. Hari ini setiap hari kurang lebih kita impor 800.000 barrel setiap hari impor. Inilah yang jadi problem biang. Nah, dan ini akan menjadi mataran lingkaran yang tidak terputus kalau segera tidak. Misalnya begini, lifting nasional sekarang tuh 65%-nya adalah dihasilkan oleh Pertamina. Karena apa? Ya karena nasionalisme kita kan. Beberapa blok yang sudah terminasi, terakhir adalah Chevron yang di Rokan misalnya, ya dikelola oleh Pertamina dan itu secara proporsi besar. Maka sekarang
Pertamina itu sudah mengelola 65% wilayah kerja migas. Artinya ya kita bangga dong. Ya. Kita bumi, air, kekayaan kanu di dalamnya dikuasai oleh Jadi negara. tanpa politik nasionalisasi itu berjalan. Itu sudah berjalan. Ya. Dan juga akhirnya implikasinya apa? 65% lifting atau produksi nasional kita oleh Pertamina juga. Makanya kalau cash flow-nya Pertamina terganggu, ya terganggu juga terhadap lifting dan sebagainya. Ini terjadi sehingga lifting ini turun terus. Di APBN tahun 2022 ini yang masih berjalan itu ditetapkan 703.000 barrel per hari. Tetapi rata-rata sampai hari ini hanya kurang lebih 610 sampai 620.000 barrel per hari saja. Tidak tercapai kurang lebih 70.000 barrel per hari loh. Itu tinggi sekali. Bahkan pemerintah pun menetapkan APBN tahun 2023 lifting itu hanya 660.000 barrel. Ya. Turun 50.000 dari apa yang ditetapkan APBN di tahun 2022. Jadi dari penjelasan Mas Sugeng, Ya. berarti bahwa keputusan menaikkan BBM ini, polisi menaikkan BBM ini tepat ya? Menurut hemat saya tidak bisa dihindari dengan syarat seperti itu tadi. Karena memang harus diselamatkan ini. Ya, daya tapi beli jangan masyarakat. diumumkan seperti Ya, Luhut seperti tadi. Luhut itu. Ya. Gila aja itu. Betul. Ya, Mas, Ya. kita ke ini Mas, ke juniornya Mas Sugeng. Ya, Mas Heri seorang pengamat. Diam-diam ternyata pengamat BBM dia. Ya, mantan wartawan media Indonesia, Betul. kemudian mantan wartawan Tempo juga ya. Ya, dulu memang fokusnya di ekonomi. Saya Ya, tahu. bagaimana Mas melihat nih rencana kenaikan BBM ini, Mas Heri? Eh, Jangan takut-takut ya, Mas, Gini, terbuka Bang. aja. Ini mentor saya Mas Sugeng. Ya. Tapi dia mengajari saya supaya tidak takut untuk berbicara. Betul. Seperti dia juga. Seperti dia juga. Ya. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasi tentang narasi yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Prakondisi. Pertama soal 502 triliun. Ya. 502 triliun itu jangan lupa, itu adalah kompensasi dan subsidi energi, Ya, plus bukan listrik. BBM. Ya. Kadang-kadang diasosiasikan sebagai ini beban BBM. Hmm. Di APBN 2022 yang namanya subsidi BBM hanya 14,6 triliun. 14 Mas. Khusus BBM. BBM. Hmm. Satu itu. Lalu kenapa BBM juga tiba-tiba Pak yang menjadi 200 ketika dia menjadi 200 digabung dengan listrik dan LPG. Hmm. Nah, itu satu hal. Kemudian ada tambahan 300. Timbang 300 ini kalau Abang cari di peraturan keputusan Presiden 98 tahun 2022 tentang anggaran perubahan, itu nggak ada yang namanya kompensasi. Yang ada di biaya lain-lain, bagian item ekonomi itu 300 triliun. Nah, itulah yang disebut dengan kompensasi. Kompensasi ini blur. Ini kompensasi untuk siapa? Apakah BBM, apakah listrik, apakah ini nggak jelas. Padahal yang dikelola ini keuangan negara nih. Tapi item-item ini nggak jelas. Ini aja sudah ada pertanyaan. Itu kedua. Kemudian gini, beberapa kali Sri Mulyani, kemudian ada terakhir Pak Erick Thohir saat berbicara dengan Komisi 6 itu dibilang bahwa Pertamax mendapatkan subsidi, dapatkan kompensasi. Itu kenapa harganya 12.000? Pertanyaannya, siapa yang melegalkan Pertamax dapat kompensasi? Karena mandatnya sesuai dengan peraturan Menteri Energi, keputusan Menteri Energi tahun 2022 ketika dia menganulir premium ke Pertamax, RON 88 dihapus kemudian menjadi RON 90 dan 92 ya. tidak ada 92 Ya, masuk di ya, dalam betul, masih 90. 90 di keputusan itu. Nah, pertanyaannya landasan hukum yang menjadi 92 RON 92 itu apa? Menurut saya ini seharusnya Komisi 7 mempertanyakan. Ya. Apa landasan hukum Anda memberikan kompensasi untuk RON 92? Nah, itu Padahal satu. dia kan harganya tergantung pasar kan? Seharusnya. Mestinya. Ya kan? Mestinya. Ya, tidak. Tapi kenapa dikasih kompensasi? Nah, ini jangan-jangan ada akal-akalan. Ini maksud saya harus Siapa nih akal-akalan siapa nih? Mesti jelas nih. akal-akalan pemerintah lah. Ya. Ini Ya, pemerintah itu kan banyak siapa? kalau di sini akunnya ya akun antara akun Menteri Keuangan Atau yang kemudian dia harus bayar kompensasi ke Pertamina. Ini jangan-jangan dalam rangka penyelamatan Pertamina. ya berarti SDM dong. SDM juga. Ya. Jangan takut-takut kan tadi seperti Oh, Luhut iya, disebut iya. aja namanya. Loh, nah, ini satu hal ini tidak pernah dibuat seharusnya sebagai pengawas ya, Ya. sebagai legislatif Ya. mempertanyakan ini landasan hukumnya apa nih? Kan sampai sekarang tidak terjawab. Itu satu hal. Nah, yang kemudian yang juga saya ingin sampaikan, kenapa tadi sudah disampaikan dengan lugas oleh Mas Sugeng itu bahwa
ini kan pangkal soalnya adalah lifting. Nah, bukan hanya lifting menurut saya. Lifting yang terus turun sampai sekarang tinggal 600-an ribu barrel per hari. Ya. Itu juga kemampuan kilang kita. Persoalannya kilang kita itu tertinggi dalam 10 tahun terakhir itu hanya mampu menyerap 60-an% dari total produksi minyak mentah kita. Terakhir tinggal 50-an%. Loh, pertanyaannya, kenapa semakin lama semakin menurun? Yang kemudian kita impor minyak mentah minyak olahan istilahnya itu dari terbesar dari Singapura. Singapura itu siapa yang ngolah di sana? Shell dan Chevron dan Exxon. Nah, dari mana mereka minyaknya? Dari Indonesia. Nah, ini juga persoalan. Nah, jadi ada dua, satu lifting. Boleh kita bilang ada mafia dong di sini. Terlalu kasar lah, Bang. Ini persoalan Enggak bukan lah, mafia itu udah biasa. biasa, Bukan bahasa iya. kasar lah. Iya. Jadi menurut saya itu gini, jadi persoalan. Ini kenapa lifting turun? Tadi kan Mas Sugeng cerita bahwa 65% sampai 70% ini kan ditopang oleh Pertamina. Nah, satu lifting kita turun. Kedua, kemampuan kilang kita turun. Kilang juga mayoritas dikelola oleh Pertamina. Jadi pertanyaannya, kemana BP Migas yang menjadi pengawas itu, pengawas untuk lifting minyak, kemana Kementerian ESDM yang menjadi pengawas teknis Pertamina, kemana Kementerian BUMN yang mengawasi kinerja Pertamina? Karena dua-duanya itu persoalan Pertamina. Jadi Pertamina ini dalam hal ini tidak patut dikasihani. Tapi kalau Menteri BUMN itu kan bicara soal corporate-nya. Ya. Tapi kalau regulatornya, itu kan Menteri SDM, SDM, kan, Betul. yang harus ikut Betul. mengontrol. Saya menambahkan sekaligus menjelaskan beberapa hal yang disampaikan Bung Heri. Ya. Satu, tentang lifting turun. Kenapa? Karena memang blok-blok kita itu kategori tua sudah. Terakhir misalnya temukan namanya blok Cepu nih di Banyu Urip. Itu saja yang paling muda yang Urip itu signifikan. Bojonegoro. Ya. Itu yang signifikan secara reserve itu sampai reserve-nya 990 juta barrel. Ingat, reserve kita nih total cadangan kita tinggal 2,8 miliar barrel saja. Kalau tidak ditemukan cadangan baru yang signifikan dan dengan diproduksi sehari kurang lebih 600.000 barrel saja, itu paling banter tinggal 12 tahun. Memang selama ini kan wacana ini sudah kok nggak habis-habis. Nah, itulah ada syarat namanya R3 di Reserve Replacement Ratio. Jadi diwajibkan operator-operator itu melakukan pemboran. Jadi cadangan yang diangkat sama dengan cadangan yang ditemukan gitu. Jadi biar tetap ada meskipun cadangan itu. Nah, itulah sangat tergantung dari reserve replacement ratio. Jadi gitu. Terakhir misalnya yang terminasi dari Chevron di Rokan itu besar. Itu ketika beralih 146.000 sekarang naik sih sudah menjadi 163.000. Sekarang produksi nasional tertinggi adalah di Blok Rokan. Sebelumnya adalah Blok Cepu sempat 220.000 barrel per hari, sekarang tinggal 160.000. Sana adalah 163.000. Karena memang decline turun karena ada di migas itu ada namanya natural decline, biasanya 4 sampai 6%, sangat tergantung R3 tadi, replacement reserve ratio. Nah, dalam keadaan gitu memang kita tidak ada policy besar untuk mencari cadangan baru. Baru dimulai APBN akhir-akhir ini. Apa yang disebut dengan government spending, termasuk government drilling. Tadi disebut Bung Heri BP Migas, tapi sekarang sudah menjadi SKK Migas. SKK Migas. Itulah yang melakukan. Di Undang-Undang Migas yang insya Allah juga akan kita tuntaskan. Nanti akan kita pengganti BP Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nanti disebut badan usaha khusus. Nah, di dunia manapun ada badan usaha khusus yang secara khusus memang bergerak di hulu, termasuk yang mencari sumber-sumber tadi. Nanti badan usaha khusus itu mengelola semacam BLU dengan adanya Petroleum Fund. Dengan Petroleum Fund itulah yang nanti akan melakukan eksplorasi secara masif. Tidak seperti hari ini, eksplorasi kita serahkan ke K3S atau pelaksana ini. Yang pasti B2B konteksnya. Jadi nggak pernah ketemu cadangan baru yang signifikan. Ya untung kayak di Blok Cepu itu yang waktu yang melakukan setelah merger antara Exxon sama Mobil Oil menjadi Exxon Mobil melakukan eksplorasi, ditemukan cadangan yang cukup signifikan. Tapi kan istilahnya kalau tidak ada upaya keras dari negara,
Ya saya kira sangat tergantung B2B oleh operator. Itu satu. Oke. Kedua tadi yang disebut refinery. Betul, karena refinery kita itu yang dibangun tahun 70-an semua. Baru mau dibangun yang baru sama sekali namanya GRR di Tuban. Ini kerjasama dengan Rosneft. Dengan diembargo kayak begini berat Macet juga. lagi, macet. Semua refinery kita ada namanya sedang RDMP, Refinery Development Program. Itu yang 6 refinery besar, ada Balikpapan, ada Cilacap, ada di Balongan dan sebagainya. Total itu nanti kalau sudah selesai rencana tahun 2026 bisa memasak quote-unquote 2 juta barrel per hari. Tapi hari-hari ini memang maksimal baru kapasitas terpasang itu baru 1 juta barrel. Kapasitas terpasang 1 juta barrel itu artinya operasionalnya praktis hanya kurang lebih 700-800 ribu barrel per hari saja. Sedangkan kebutuhan BBM tadi berapa? 1,4 juta barrel setiap hari. Jadi memang baik itu berupa crude maupun berupa produk, kita tuh kurang lebih defisit 800 ribu barrel per hari. Beberapa refinery atau kilang yang tua tadi yang dibangun zaman Orde Baru tahun 70-an itu memang hanya bisa memasak jenis-jenis BBM crude tertentu. Contohnya begini. Tadi blok Cepu itu adalah kategorinya adalah crude yang ringan namanya, yang bagus. Bahkan harganya selalu $6 sampai $7 di atas ICP. Dan itu minyak bagus istilahnya. Kalau saya lihat ini ya, Mas, dalam penguasaan persoalan ini, sebenarnya Mas Sugeng ini Menteri SDM. Enggak juga. Mas, saya mau balik ke Mas Heri dulu nih. Mas Heri, Anda katanya tuh nggak setuju nih dengan kenaikan harga BBM. Benar nggak nih? Enggak, saya tuh bukan yang nggak setuju, Pak. Saya hanya ingin pemerintah tuh jujur. Jadi 502 triliun yang disampaikan oleh Presiden, Menteri Keuangan, dan kerabat-kerabatnya gitu ya. Itu bukannya BBM, itu energi. Di situ ada persoalan PLN, ada persoalan juga dari Pertamina. Jadi pisahkan dulu dong. Mana yang persoalan apa yang memang jadi beban BBM? Satu itu. Kedua, yang tadi jadi ada ketidakjujuran. Satu ketidakjujuran, dan yang kedua ini yang berbahaya menurut saya. Siapa yang melegalkan Pertamax itu mendapatkan kompensasi? Ini, ya tadi kan udah Mas jelaskan tuh. Justru itu ini ada pelanggaran menurut saya. Mestinya harga pasar itu. Mestinya harga pasar. Betul itu. Iya. Saya motong, maaf ini saya berkali-kali setiap rapat itu yang kita persoalkan karena itu melanggar hukum pada dasarnya. Mestinya subsidi itu adalah ya RON yang menggantikan premium yang adalah RON 90 atau Pertalite saja atau solar. Dan memang begitu diaturannya. Ini sebagai JPU bahan bakar umum itu kategorinya harus sesuai dengan harga pasar. Nah itulah. Ya ini Pak Jokowi harus tahu nih ada menteri yang menaikkan hal-hal yang di luar aturan ya. Ini saya kira bahaya. Betul. Ya kan? Nah, Mas, dampaknya apa nih bagi masyarakat jika BBM naik ini? Kalau dampak masyarakat sudah pasti itu sangat berat. Yang pertama daya beli akan turun. Kedua, sudah pasti kemiskinan akan bertambah. Kenapa? Paling tidak gini, Bang. Inflasi makanan pada bulan Juli itu sudah tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Makanya Bank Indonesia sudah teriak. Waktu itu Gubernur BI Peri Warjio sudah bilang maksimum itu inflasi makanan 5%. Sekarang yang terjadi adalah 10%. Yang kedua, nah ini juga kan inflasi produsen juga sudah tinggi. Nah ini implikasikan semua barang mahal. Kemudian ditambah lagi dengan BBM yang mau dinaikin. Nah ini juga sudah pastilah ini akan ditambah. Kalau memang nanti masyarakat daya belinya akan rendah, daya belinya akan menurun, sudah pasti ekonomi juga berat. Kemudian dunia usaha akan terseret-seret di situ. Penerimaan pemerintah juga dari pajak pajak badan, pajak penghasilan badan misalnya juga akan turun juga. Jadi implikasinya panjang. Buffer yang diberikan oleh pemerintah untuk bantalan sosial itu nggak akan cukup. Yang paling penting harusnya dilakukan. Dan satu menurut saya itu bukan hanya persoalan tidak cukup, tapi proses pendistribusian dana itu sendiri akan mengalami problem kan, sampai atau tidak kepada sasaran yang tepat, gitu loh. Ini juga problem kan, yang karena ini menurut saya ya, apakah nanti coba kan Mas juga di riset, mungkin orang-orang yang menerima ini belum dilakukan riset dulu yang pasti siapa mereka ini. Kalau nggak kan
main lempar begitu aja nih, Betul. seperti kita melempar beras kepada ayam nih. Iya, Ya kan, ayam yang udah kenyang makan juga kan gitu. Ya, betul Bang. Ah, saya menyambung itu ya. Itu Ya. ini masalah juga jadi penting. Bahwa betul ini konsekuensi subsidi terhadap barang itu terjadi distorsi-distorsi di pasar. Ingat, ideologi subsidi itu adalah mempertahankan atau meningkatkan daya beli masyarakat tidak mampu. Karena apa? Prinsip dalam penyediaan barang dan jasa adalah hak semua warga negara mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sama. Itu hak seluruh warga negara. Tetapi kewajiban negara untuk mensubsidi kepada warga negara yang tidak dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas dan harga yang sama yang dinikmati orang yang mampu. Inilah namanya subsidi. Maka mestinya subsidi itu kepada orang atau keluarga, bukan kepada barang. ya. Nah nih, bayangkan. Barangnya sama, hanya ukurannya berbeda, harganya senjang sekali. Gas misalnya, gas 3 kg itu, gas namanya gas LPG, Liquid Petroleum Gas. Sekilonya itu harga keekonomiannya hari ini adalah 18.000. Tetapi gas 3 kg itu nebus ke Pertamina hanya 4.500. Berapa senjangnya itu? Iya, iya. Jadi setiap kilonya, tiap 3 kg itu kurang lebih 45.000 itu sampai kurang lebih 40.000 lah katakanlah. Per 3 kilogram. Per 3 kilo. Artinya 1 kilonya disubsidi 13 ribuan. Ya. Bayangkan sementara yang gas tidak subsidi, ya per kilonya kurang lebih 18.000 kan gitu loh. Kali 12 kilo ya sudah dihitung. Itulah berapa. Hanya ukuran timbangannya beda, padahal kualitas dan jenisnya sama. Sama-sama LPG. Ya. Itulah yang tidak adil. Maka dari itu, ke depan, Orang beli semuanya rebut-rebut beli yang 3 kilo. Nah, 3 kilo, semua sekarang 3 kilo. Di Ya. 3 kilogram itu ketidak tepat sasarannya ya tinggi Ya, sekali. dan makanya sering habis tuh yang 3 kilo. Oh ya berapapun. Contohnya Ya. begini, betul. Jadi setiap tahun naik 500.000 metrik ton. APBN di tahun 2022 ini adalah 8 juta metrik ton. Tahun lalu adalah 7,5 juta ton dan seterusnya. Dan itu pada bulan nanti, kurang lebih pada bulan November pertengahan sudah langka di mana-mana. Ya. Karena apa? Seperti tadi, ketidak tepat sasaran. Nah, maka subsidi itu ke depan harus kepada orang atau Ya, kepada keluarga. keluarga. Jadi tidak lagi kepada barang, benar. Kita hitung, katanya keluarga miskin itu kurang lebih 9%. Berapa sih keluarga kita? Ya. Ini semua orang lantas bicara tentang datanya tidak tepat, ini bullshit Ya, semuanya. Ingat, namanya sekarang kuantifikasi data itu sudah mudah. Kenapa? Terlebih Indonesia itu sebagai negara yang pemerintahnya paling lengkap di dunia. Ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada camat dan sebagainya. Mestinya mendata keluarga miskin itu bisa. Bisa ya. Lantas betul bahwa data itu akan bergerak. Ya itulah direvisi di ini karena ada yang meninggal, ada yang dari semula rentan miskin menjadi miskin, ada yang semula rentan miskin menjadi tidak miskin. Dan itulah tugas birokrasi kan salah satunya itu. Ya. Dan Maka itu begini. tidak jalan nampaknya Mas. Nah, Sugeng. itulah bayangkan namanya hasil pilkada maupun hasil pemilu saja dengan quick count itu presisif dengan margin error tertentu. Kan begitu. Sama real count-nya gitu. Sama saya kira gitu. Dengan metode sekarang big data yang sudah kita bisa kok kita mengidentifikasi siapa atau keluarga siapa yang berhak mendapat subsidi. Saya sih ngitung-ngitung saja. Yeah. Misalnya satu keluarga itu yang dianggap mendapat subsidi sebulan misalnya disubsidi 4 juta, maka setahun kurang lebih menjadi 48 atau 50 juta setahun. Itu jauh lebih mudah. 50 kali 10 juta keluarga itu 500 triliun. Itu akan meningkatkan daya beli warga, masyarakat, keluarga-keluarga itu. Di Yeah. situ dengan 5 juta sebulan misalnya menjadi kurang lebih 600 triliun kan, kalau 60 juta kali 10 juta 600 triliun. Tapi 5 juta setiap bulan itu setiap keluarga. Dia sudah bisa berpikir untuk membeli gas, untuk mensupport sekolah dan sebagainya. Dan seterusnya. Jauh lebih simpel. Kenapa? Sekarang subsidi tersebar di mana-mana. Tadi ada BBM, ada macam-macam, gas, ada juga pupuk, ada macam-macam. Dan itu jumlahnya jauh-jauh lebih besar dari 600 triliun. Ya, Mas Nah, Sugeng, ini ya. Sebenarnya sangat menarik ya saya kira persoalan ini. Tapi saya ingin lompat sedikit nih ya, bahwa sebenarnya kan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu kan sudah jauh-jauh hari, bahkan sebulan yang lalu sudah mengajukan agar harga BBM itu segera dinaikkan. Ya.
Tetapi kan nampaknya Presiden Jokowi masih menahan-nahan ini. Ini kira-kira apa ini? Iya, Atau benar nggak itu? Jadi begini, memang mestinya, nah idealnya lagi-lagi, idealnya tuh barang nggak boleh disubsidi. Ya seperti tadi, yang disubsidi adalah orang biarkan barang atau jasa menemukan titik equilibrium atau keseimbangan harga sebagaimana hukum-hukum harga. Yeah. Kalau ada intervensi negara, itu yang menikmati semua warga negara gitu, menyangkut harga. Nah, kenapa kok tidak ini? Saya kira semuanya lantas menjadi politis ya, bahwa ini kalau ini maka nanti dan sebagainya. Karena ingin kan siapapun, dan saya lihat memang Pak Jokowi akhir-akhir ini memang kecenderung ke sana, mau tetap menjadi orang yang tinggi terus surveinya, kepuasan publiknya tinggi terus dan sebagainya. Salah satunya kan itu namanya beli survei juga gitu. Kalau itu tetap mengguyurkan subsidi, padahal subsidi dalam ekonomi apapun itu kan tidak sehat sebetulnya. Yang jauh lebih penting adalah meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat agar barang itu agar memperoleh harga menemui titik equilibriumnya yang sebagaimana seharusnya. Ya, jadi meningkatkan penghasilan pendapatan masyarakat orang atau keluarga masyarakat. Ya. Nah, apa tidak terkesan begini Mas Ya. bahwa ragu-ragu Presiden ini di dalam menaikkan harga BBM ini, ini menyangkut akan mengganggu stabilitas politik. Ya, misalnya ada demonstrasi, ada gerakan-gerakan. Saya kira sejauh tadi sebagaimana di garis bawahi Bung Heri, semua jujur, semua terbuka dengan hitungan-hitungan yang lantas di ruang publik pun bisa diuji sedemikian dan itu valid dan memang benar ujungnya bahwa subsidi tidak tepat sasaran. Saya kira semua menerima, mahasiswa pun rasional kok gitu loh, bahwa semua, apalagi mahasiswa gitu. Kita semua kan pernah jadi mahasiswa juga bahwa kalau rasional dan memang apalagi bukan hanya mahasiswa, demonstran malah. Betul lah, kita sampai menikmati kalau istilah dulu Kremlin, keramat 5 gitu. Aduh, ya itulah dunia kita dulu juga. Ya Mas, kan kita lihat bahwa pertimbangannya sebenarnya mungkin aja Pak Jokowi ini mau segera menaikkan. Tetapi kan persoalan Polri ini menjadi kendala ya. Artinya kalau Polri ini tidak solid, ketika BBM dinaikkan, terjadi gerakan-gerakan protes yang semakin lama semakin besar, ini kan juga bahaya secara politis gitu. Apa kira-kira kita jadi bicara politik dulu dari masalah ekonomi, tapi saya kira menarik. Anggota DPR. Jadi gini, tapi semua ada implikasinya. Memang harus kita akui, harus jujur. Kosmologi kekuasaan agak nggak imbang nih Bung Zulfan. Sampai-sampai secara sinikal orang menyebut, dan itu kita sayang. NKRI itu disebut Negara Kepolisian Republik Indonesia. Bayangkan, seluruh sektor dikuasai polisi. Sekali lagi, kosmologi kekuasaan kan. Ingat, Lord Acton bilang, kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan yang absolut pasti korup. Ini yang terjadi. Mohon maaf, meledaklah kasus Sambo itu karena apa? Karena kekuasaan yang absolut. Tanpa kontrol. Gini juga saya tambahkan. Makanya Pak Jokowi cukup 2 periode. Kalau 3 periode di absolut bahaya. Pasti korup. Korup itu dalam pengertian bukan sekedar material tapi juga aspek lain kekuasaan dan sebagainya. Kok kita jadi ke sana? Tanda-tanda bahayanya udah kelihatan, Pak. Gimana bahayanya itu? Loh, sekarang gini. Yang paling kasat di depan mata, Jokowi seperti dalam tanda kutip menginstitusikan relawan sebagai institusi politik. Wah, itu bahaya tuh, betul. Itu berbahaya. Ini ada apa-apa, ada masalah di kita apa tiba-tiba ngumpulin relawan. Relawan itu kegiatan volunteer, sukarela. Jadi begitu negara ini sudah selesai dengan pemilu atau pilpres, ini udah selesai. Maka relawan Jokowi seharusnya adalah rakyat seluruh Indonesia. Nah, ini kan dia bukan membelah. Projo aja ya. Ini kan dibelah. Ini ibaratnya orang dalam yang relawan dipanggil ke istana, yang tidak dipanggil ke istana adalah orang luar. Ini kan sama aja semua mengadu. Berbahaya. Ini berbahaya menurut saya. Itu bisa mengadu masyarakat, mengadu rakyat itu. Jadi begini, saya kira saya sepakat sekali apa yang disampaikan Bung Heri bahwa demokrasi pada dasarnya akhirnya adalah menginstitusionalisasi, bukan berarti lantas nanti formality bahwa prosesnya tuh macam-macam, ada agregasi, tetapi intinya jadi politik kelembagaan kan akhirnya. Kan memang pelembagaan politik ujungnya. Mungkin Pak Jokowi ini kurang pede dengan partai politik. Itulah. Saya kira, tetapi sekali lagi ini bahaya bagi Indonesia yang disparitasnya tinggi, kita culture-nya, sekian budaya. Kalau lantas
apa ya, dalam istilah vis a vis dalam istilah politik, lantas apa koelian kita di sini seperti tadi Bung Heri menyatakan, padahal semuanya rakyat, relawannya Pak Jokowi ya rakyat Indonesia ini. Betul. Dalam konteks kontestasi politik ya menurut konstitusi ya apa kan ya mencalonkan misalnya ya partai politik kan pelembagaannya kan begitu, itu jelas sebetulnya. Oke Mas, biar nggak Nah, terlalu. padahal kita pendukung Jokowi, loh. Iya. Jangan salah. Sama. Kita kan tapi Kalau mengoreksi. Nasdem kan tahu sendiri, Iya, apapun. mengoreksi. Ini kan otokritik. Sangat itu, sangat Otokritik. berbahaya. Ya. Nah, jadi gini Mas, kita supaya tidak terus Ya. ngomong politik. Ya. Kembali lagi ke persoalan BBM ini. Ya. Kan di mana-mana kita mendengar, Ya. baik DPR Mas juga Ya. tadi sudah nyampaikan ya. Nah, bagaimana kita mencegah subsidi BBM ini dinikmati oleh orang kaya Ya. ini? Jadi menaikkan BBM pastikan beban masyarakat akan naik. Terlebih-lebih beban masyarakat tidak mampu. Jadi naiknya itu kan nanti akan ada subsidi yang dikurangi. Ya itulah. Itu yang nanti digunakan untuk macam-macam untuk masyarakat yang tidak mampu. Harus begitu. Kalau tidak ya apa artinya? Dan kedua jadi begini. Hal lain juga yang menandai bahwa tapi ini jangka panjang ya, Bung Julfat, karena itu juga menjadi problem. Bahwa fosil itu di Indonesia sudah jadi masalah. Fosil yang terdiri dari minyak, gas, dan batu bara itu memang sudah jadi masalah. Kita cepat atau lambat harus masuk energi baru, energi Dan terbarukan. terbarukan, Itu ya. sudah tidak bisa tidak. Indonesia seperti tadi, ini kan problemnya karena antara lifting dan juga konsumsi senjang. Tadi ada catatan lagi, memang refinery kita refinery tua semuanya. Dan sumur-sumur kita ini blok-blok sumur tua itu sumur tua semua. Dan semuanya sudah decline semua ini. Bahkan istilah diproduksi sudah produksi tahap 3 kayak di Rokan itu sudah dengan steam flood istilahnya. Sekarang harus dengan IOR dengan macam-macam yang itu memerlukan biaya dan sebagainya. Maka kita harus masuk energi baru terbarukan. Maka kayak kami di Komisi 7, saya dorong betul untuk adanya undang-undang energi baru terbarukan. Ini sekaligus kenapa kita juga ingin bumi lestari. Ingat bahwa fosil yang kita bakar, baik minyak, gas, dan batu bara itu menyumbang karbon luar biasa tinggi. Dan kita merasakan bagaimana climate change betul-betul hadir hari-hari ini. Kita ini sebagai negara kepulauan sangat terasa. Dan kalau dikuantifisir pun, itu kerugiannya luar biasa, ribuan triliun. Bencana di mana-mana dan sebagainya. Kita ingat misalnya ya ini menimpa Eropa kan. Tidak pernah dalam sejarah Eropa di musim panas suhunya 41 sampai 42 derajat kan. Itu baru 3 minggu yang lalu. Sungai Ren dan sebagainya, bahkan sungai Yangtze di China berkurang airnya karena penguapannya yang luar biasa. Nah, artinya apa? Bumi ini harus diselamatkan. Kita harus kurangi betul-betul karbon dengan mengurangi pembakaran fosil. Meskipun dibakar harus ditekan karbonnya. Oke, Mas. Itulah. Kita lihat kan sekarang semuanya mengandalkan bansos. Ya. Nah, apakah bansos ini bisa menahan laju inflasi? Gini Pak, menurut saya sih enggak. Karena gini, bansos ini kan konteksnya adalah keterjangkauan masyarakat terhadap suatu barang. Jadi pada daya beli. Ya. Nah, persoalannya inflasi itu kan laju kenaikan harga, itu penyebabnya itu paling tidak itu pertama karena inputnya yang tinggi, karena inputnya yang mahal gitu ya. Sekarang kalau kita lihat di indikatornya adalah inflasi produsen yang harganya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi konsumen yang kita lihat cuman yang makanan tadi sudah 10%, tapi juga kemampuan daya beli kemampuan daya beli masyarakat. Jadi gini, kalau pemerintah ngasih bansos, itu artinya pemerintah kan hanya ingin mencoba menopang kantong masyarakat supaya dia mampu membeli barang X, satu barang maupun jasa. Bukan itu substansinya sebenarnya. Yang harus pemerintah lakukan bagaimana menjaga harga barang dan jasa ini stabil sehingga masyarakat dengan pendapatan yang naiknya sangat kecil tetap bisa membeli tanpa bantuan sosial. Ini kan persoalannya. Dan itu soal policy aja kan? Policy. Ini persoalan pemerintah dengan kita punya namanya tim pengendalian inflasi pusat sampai kabupaten kota, Bang. Yang di bawah ke kendali Menko Perekonomian. Pertanyaannya ngapain mereka selama ini? Ada anggaran dari negara, mereka kerjaan itu memantau, mestinya mereka kasih sinyal dini bahwa ini harga akan naik segala macam. Mereka jaringan ini kalau jaringan politik ini luar biasa. 514 kabupaten kota mereka punya. Yang namanya TPIP sampai TPID. Artinya bisa membentuk partai politik. Bisa itu. Partai politik mengendali inflasi misalnya gitu. Nah, bayangin Bang.
sampai hari ini tidak tiba-tiba Bank Indonesia bikin lagi gerakan pengendalian inflasi makanan. Kita udah punya struktur ini segala macam. Selama ini kerjanya ngapain? Tolong jaga stabilitas harga supaya masyarakat, katakanlah dengan asumsi pendapatannya tetap, itu masih bisa menjangkau. Gitu loh. Ini persoalan. Jadi sebenarnya baik pengawasan harga makanan, bahan pokok, segala macam. Ini sama juga dengan Satgasus, nggak ada yang ngawasi. Tiba-tiba muncul meledak. Nah, itu. Nah, kita takut ini soal ini juga meledak nanti. Nah, jadi gini, ini kan persoalannya secara ekonomi ya. Apakah kita memilih, kita melakukan mengurangi subsidi, atau kita ini memang dengan mencegah orang kaya menikmati subsidi, kan gitu. Ini gini Bang, ini lagi-lagi tadi soal narasi pemerintah yang kemudian dilihat menurut Susenas, survei sosial ekonomi nasional yang dibuat oleh BPS, itu lihat pada penyimpangan di subsidi. Jangan lupa, data Susenas yang terakhir keluar adalah Maret 2021. Itu data terakhir yang keluar dari BPS. Itu artinya surveinya dilakukan tahun 2020 dong. Nah, ini kita bicara tahun 2022. Masa nggak punya data yang lebih akurat? Satu itu. Kedua, kok disebut ada penyimpangan? Uang pemerintah ngasih inian kok kompensasi ke Pertamax? Jadi artinya memang Bang Zulfan, saya, Bang Sugeng, itu semuanya disubsidi pemerintah. Kalau kita beli Pertamax, jadi dengan sengaja pemerintah itu memfasilitasi kita. Kok dibilang penyimpangan? Kemudian disurvei tiba-tiba ada penyimpangan. Ya pemerintah sendiri yang kasih. Jadi gitu. Jadi menurut saya lagi-lagi ini bukan persoalan penyimpangan. Ini kita hasil review kita lah evaluasinya. Ke depan memang betul subsidi itu secara ekonomi tidak sehat. Nah, karena kita masih tapi kita dalam kondisi negara yang masih membutuhkan, sebaiknya menurut saya kalaupun masih ada subsidi itu jangan lewat badan usaha, jangan lewat produsen. Seperti listrik lewat PLN, BBM lewat Pertamina. Ini moral hazardnya tinggi sekali. Lebih baik langsung ke masyarakat. Apa nggak bisa kita mendeteksi? Bisa. Kita punya yang namanya TNP2K, tim nasional yang dibawa Wapres, tim nasional pengendalian tingkat kemiskinan. Kita punya BPS. Kita punya jaringan Kemensos yang di bawah. Kita punya jaringan Kementerian Desa, RT RW. Kita punya semua. Ini pikiran ini sudah sejalan dengan pengamat dengan DPR ini sebenarnya sudah sejalan tanpa disengaja. Betul. Terjadi memang betul tadi sampaikan itu bahwa itu Pertamax itu menjadi problem utama gitu. Kenapa orang itu bukan bersubsidi mestinya kok gitu. Kenapa dibiarkan bahkan lantas menjadi excuse kan di situ. Menjadi pintu masuk karena di sini masih ada faktor harga, maka itulah kompensasi. Mestinya tidak perlu dikompensasi. Nah, itu yang dikatakan tadi seolah-olah orang kaya menikmati subsidi, padahal subsidi memang diciptakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti dikejar oleh Komisi 7. Oh pasti. Kita kejar kenapa? Dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumentasi supaya pemakaian Pertalite yang subsidinya banyak, karena memang gini kan, Pertamax dengan harga 12.500 memang lagi-lagi di saat mana kita menghitung itu hanya selisihnya kurang lebih 5.000 gitu loh dari. Sementara kalau Pertalite itu yang 7.650 selisihnya kurang lebih 8.000 sampai 12.000 kadang-kadang. Tapi ini semua yang terus kita pantau terus. Nah, kembali kepada tadi yang disampaikan Bung Heri. Saya kira memang betul ya bahwa negara ini harus hadir dengan presisi dalam menghitung kalkulasi-kalkulasi dan terbuka seterbuka mungkin. Nah, karena apa? Tadi juga kritik kita misalnya kenapa tidak namanya bantuan atau subsidi itu langsung kepada orang. Hari ini yang selalu menjadi blunder seolah-olah susah datanya. Itu sebuah alasan yang karena ternyata Bung Yulfan di balik itu tuh ada yang menikmati dengan kondisi hari ini. Padahal kan lembaga kita ada Badan Pusat Statistik, ada lagi BRIN, ada LIPI, ada macam-macam. Orang hebat kampus ada dan sebagainya. Bayangkan seperti saya kemukakan tadi, kurang apanya itu namanya pemilu saja dengan quick count presisi kok gitu loh, dengan margin error tertentu, dengan real count gitu loh. Ini seperti tadi, orang kita punya RT, punya RW, punya kelurahan, dan seterusnya. Nah, kepada keluarga itulah. Ada juga yang menyatakan, kalau begitu kita nanti menjadi bangsa malas. Oh tidak,
Karena bangsa malas tidak malas itu ada mekanisme yang lain tentang disiplin nasional, tentang kualitas pendidikan dan sebagainya itu faktor di luar. Faktor budaya. Faktor budaya itu hal lain. Ya, Mas Sugeng. Ya. Terus terang aja kan ini dengan kenaikan BBM, ini kan gejolak politik pasti, gejolak sosial politik itu masih meningkat. Ya. Nah ini kira-kira pandangan DPR melihat ini gimana nih? Kalau tergantung kemampuan pemerintah menjelaskan apa yang seperti tadi juga disampaikan oleh Bung Heri, bahwa kenapa harus naik? Ya karena memang dianggap memang misalnya dijelaskan secara keuangan negara memang sudah tidak mampu, justru kita menghindari agar ini subsidi tidak ke masyarakat yang mampu dan sebagainya. Dengan cara misalnya udahlah Pertamax itu naikkan saja ke harga ekonominya. Nih buktinya bahwa Pertamax itu harganya sekian dan nanti akan kita kontrol agar CC sekian benar-benar tidak bisa beli Pertalite misalnya. Nih buktinya motor, angkot kan tidak naik dan juga saya kok lupa mengatakan truk roda 4. ya. Ya, truk roda 4 yang dengan solar itu juga tetap dengan harga solar 5.150. Jadi artinya tidak naik. Kenapa? Ini adalah kategori-kategori kendaraan yang yang digunakan oleh masyarakat kecil, motor kendaraan roda 2. Terus angkot itu tidak naik. Itu permintaan kami terutama adalah dari fraksi Nasdem lah itulah. Karena kan ini sumpang surup mau dinaikkan apa. Ujung dari segala ujung nanti, nah ini sekalian, kalau toh tetap ada di subsidi di BBM, itulah BBM itu jenisnya satu jenis saja. Nah, semakin tinggi terhadap aspek lingkungan, itulah yang kita subsidi. Misalnya kita tetapkan saja, BBM hanya satu, namanya Pertamax, tok, titik jenisnya. Nah, itu jauh lebih mudah menghitungnya apapun. Nah, ini Jangan kan terlalu banyak produk. Jangan terlalu banyak produk. Dimanapun juga terbatas kok itu produknya. Ya Euro 4, Euro 5 aja istilahnya kalau di Mas, Eropa, di Amerika. Tanggal 6 September, kalau 6 September. kita baca-baca berita, jika BBM dinaikkan, maka demonstrasi akan terjadi besar-besaran. Pasti ini limpahannya ke DPR. Kita belum tahu. Saya nggak tahu. Seolah-olah saya tahu kok ke DPR. Bisa jadi juga ke istana. Bisa jadi ke istana ataupun ke DPR. Ini pasti besar ya. Nah, ini Mas Sugeng melihat dampak politik dan besar sekali ya kalau kita lihat kalau terjadi besar-besaran seperti ini. Yang pasti nanti saya sebagai ketua Komisi 7 kalau memang dialamatkan ke kami, saya akan terima. Berkali-kali saya menerima demo, jangankan mahasiswa, itu sampai masyarakat terakhir misalnya Papua yang memprotes keberadaan Freeport dan sebagainya, treatment yang belum, itu jauh lebih dahsyat ya. Dan itu kita harus punya sense of humanity, sense of crisis dan sebagainya sebagai wakil rakyat. Kita betul-betul duduk dengan. Jadi para demonstran, baik polisi, mahasiswa ataupun aktivis ataupun buruh, kalangan buruh misalnya demonstrasi soal ini, nggak usah khawatir, maka sah-sah saja lah. Komisi 7 DPR khususnya yang memang membidangi ini siap membuka diri untuk berdialog, untuk menjelaskan, ya kan? Jika pemerintah tidak mampu menjelaskan, kan gitu. Nah, betul itu. Wajib hukumnya bagi saya untuk menerima itu. Iya, jadi kan terus terang aja satu kekhawatiran kita ini ya. Gejolak ini kalau menjadi besar. Ya kalau tadi kan kita bicara masih normal ya. Mau berdialog, mau berdiskusi, mau menerima penjelasan pemerintah. Tapi yang namanya situasi memanas, ya kan, situasi yang tidak terkendali, itu kan bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Nah, kita khawatir juga ini nanti kita menjadi seperti Sri Lanka, Mas. Ya, saya kira sebatas seperti tadi saya kemukakan di depan, bahwa ketersediaan bahan-bahan pokok itu masih ada. Memang kan begini, inflasi itu bisa kita kendalikan langsung karena menyangkut barang-barang yang bisa kita kendalikan. Sebaliknya, ada inflasi yang tidak bisa kita kendalikan karena komponen harganya itu dari barang-barang impor. Ingat, inflasi juga tiba-tiba kadang naik gara-gara Federal Reserve Amerika menaikkan suku bunga misalnya. Itu dengan serta-merta inflasi kita naik. Kenapa? Karena komponen barang impor tadi yang naik lantas dipastikan terjadi apa disebut dengan
capital outflow kan ke misalnya dolar-dolar balik ke sana, maka rupiah menjadi sangat tinggi, dolar harganya tinggi, maka barang-barang akan tinggi, barang-barang yang impor tadi. Dan Jadi tanda-tanda itu ada. Jalan mitigasinya ini gimana, Mas? Nah, jalan mitigasinya mau tidak mau harus lumbung-lumbung pangan itu siap. Makanya tadi misalnya truk roda 4 itu tidak usah naik solarnya, tetap 5.150. Gampang kok, mudah mengontrolnya kok. Oh, ini truk ini, oh ya boleh pakai 5.150. Oh, truk ini ada roda 6. Itu kategori truk atau kendaraan untuk industri. Memang tidak boleh karena itu justru akan menggerus ini. Oh, ini motor, oh tetap pakai. Apalagi motor di bawah 250 kan, Bang, 250 cc. Mudah sekali mengontrolnya. Oh, ini roda 4, tetapi ternyata angkot, ternyata ojol online, memang dibuktikan dengan dia terdaftar sebagai online. Tetapi bagi kendaraan roda 4 apapun harus dengan BBM yang dinaikkan harganya, yang 10.000 katakanlah. Lantas pertanyaannya, sebaiknya kapan dinaikkan? Menurut saya secepatnya. Malam ini adalah batas akhir menurut saya. Kenapa? Ini sudah sangat timpang. Mudah-mudahan nanti malam jam 10 diumumkan bahwa per 02 pukul 00 BBM naik dengan sekian. Ini memang sayangnya ini kita tidak live. Kalau live Pak Jokowi dengar langsung dia naikkan. Oh, ya. Iya. Mas, berkali-kali saya live di mana-mana ngomong begini juga. Saya mengkritik seperti tadi yang sudah diumumkan minggu lalu, yang akhirnya luar biasa, barang-barang naik dan sebagainya dan seterusnya. Mas Heri, sebagai pengamat, apakah yakin ini bahwa ketika BBM dinaikkan dengan penjelasan Mas Sugeng tadi, apa rakyat akan marah? Saya yakin marah. Ya. Pertama terutama pemerintah telah membuat distorsi informasi yang begitu banyak dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh beragam variannya pemerintah itu. Entah itu para aktivis yang pro pemerintah, apa segala macam, kayak tadi soal 502 triliun, soal tiba-tiba ada yang satu ngomong Pertamax segala macam, ini kan belum dipertanggungjawabkan. Pertamax ini dasar hukumnya apa segala macam. Bahwa 502 triliun ini bukannya BBM loh, ini energi. Ada listrik yang belum lama, bulan lalu baru naik. 1 Juli itu yang 3.500 kWh ke atas kan baru naik. Loh, apakah betul ini 502 triliun? Siapa yang melakukan ada dugaan penyelewengan ini kan itu. Jadi ya kenapa membuat rakyat marah? Ini seolah-olah rakyat ini adalah beban. Kan itu yang berkembang. Seolah-olah kita ini beban, bukan itu sebenarnya gitu ya. Pemerintah jujurlah gitu. Udahlah, hentikan yang kayak gini-gini dengan cara membuat informasi menjadi blur atau pengkondisian kayak gini. Lebih baik bicara jujur. Masyarakat ini sudah semakin dewasa dengan akses internet. Masyarakat, apalagi kita dalam rangka menuju bonus demografi. Artinya orang-orang anak-anak muda tuh semakin besar, mereka semakin rasional cara berpikirnya. Nah, kalau dengan mereka yang seperti ini sebaiknya jujur. Jangan dalam tanda kutip ada manipulasi-manipulasi gitu loh. Yang pada akhirnya yang berbahaya. paling terkena dampak secara spesifik ya dari kenaikan BBM ini. Tadi kita secara umum kita sudah tahu, Mas Sugeng sudah jelaskan. Nah, sebagai pengamat ya, termasuk juga orang-orang yang sering melakukan riset, itu secara spesifik yang mendapatkan dampak dari kenaikan BBM ini kalangan mana aja nih? Komunitas mana saja? Yang paling memungkinkan, kita kan ada masyarakat kita dibagi 10 desil, Bang. Ya. 10 desil masing-masing 10% lah, dibagi 10% terbawah, 10% tertinggi. Nah, yang 10% terbawah ini kan kira-kira pengeluaran itu sekitar 350 sampai 400 per kapita per bulan. Nah, ini kalau dua desil ini, desil pertama, desil 1 dan 2, ini kan memang kelompok masyarakat miskin. 3, 4 ini kan hampir miskin. Rentan miskin. Mereka ini yang terseret. Satu itu, mereka ini akan terseret menjadi masyarakat miskin. Dan yang lebih berbahaya lagi, yang kita khawatirkan, tingkat kedalaman kemiskinan. Jadi kesenjangan antara orang miskin yang satu dengan orang miskin yang lain, ini semakin dalam. Nah, kalau ini semakin dalam terjadi, ini bahayanya apa? Program pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrim gagal. Nah, kalau kemiskinan ekstrim terjadi, kita bisa lihat kemiskinan absolut. Iya, itu yang berbahaya apa? Kriminalitas, eksesnya, persoalan sosial. Jadi kalau tanya kelompok masyarakat mana, ini yang di desil 3 dan 4 yang berbahaya. Mereka bisa seperti Afrika Selatan kita ini. Afrika Selatan ya. Sudah seperti itu kan. Belum sampai tingkat Sri Lanka, tapi kita bisa
Proses awalnya bisa Afrika Selatan, Ya. nanti lama-lama seperti Sri Lanka. Mas, Ya. kira-kira kita ini akan terus dihantui oleh persoalan drama kenaikan BBM. Ya. Hampir setiap presiden Siapapun. ini selalu menghadapi persoalan Persis, ini, ya. betul. Nah, ini kan harus ada solusi yang konkret Makanya. ini, Mas. Ya. Nah, apa tadi memang secara kita bicara tadi secara energi Fosil. ya, dari fosil kita ke EBT misalnya, itu alternatif dan masih lama itu kan, Mas. Sebetulnya tidak, asal ada policy yang tegas. Kenapa? Biasanya dihitung secara ekonomi. Hari ini itu kalau tidak disubsidi, energi baru terbarukan. Kalau fosil tidak disubsidi, energi baru sudah lebih murah. Ada hitungannya semuanya. Misalnya tenaga surya misalnya untuk listrik ya. Iya. Itu kalau listriknya tidak disubsidi, hari ini Bang Zulfan. Jadi Iya. gitu. Kita bersyukur ada batu bara, itu batu bara itu yang kita kutuk sekaligus kita syukuri. Kenapa? Kita kutuk karena memang karbonnya tinggi sekali. Dan dunia sudah phase out batu bara. Tetapi kan krisis di Eropa misalnya Jerman, Inggris, Belanda bahkan balik lagi ke batu bara gara-gara gasnya Rusia kan di stop, tidak masuk Eropa. Nah, hari ini kalau batu bara tidak kita subsidi, itu 5 kali lipat harga listrik. Ingat, harga batu bara dunia sekarang untuk GAR 6.322 itu standarnya adalah $400. Tapi GAR yang dipakai oleh PLN itu adalah GAR 4.600. Ekuivalen saja 4.600 bagi 6.322 kali 400. Itu jatuhnya di angka 240. Itulah harga batu bara internasional yang dikonsumsi oleh PLN hari ini. Itu pun dengan subsidi kan? Nah, enggak, itu kalau tidak ada kebijakan lain. Selain DMO tadi, Domestic Market Obligation, di Komisi 7 ditetapkan namanya DPO, Domestic Price Obligation. Batu bara untuk kepentingan dalam negeri, untuk kepentingan PLN hanya dibeli dengan 43 sampai 46 dolar saja per ton. Bayangkan dibandingkan harga internasional. Itulah kenapa hari ini listrik masih relatif terkendali. Kenapa? Biaya inputnya adalah tidak impor karena batu bara ada di dalam negeri lokal. dengan mekanisme DMO, Domestic Market Obligation, karena produksi batu bara setahun kita itu adalah 660 juta ton kurang lebih. Maka dengan DMO 25% itu ada 150-an juta ton, di mana hari ini PLN butuh setahun itu 138 juta ton. Tapi terus tambah karena ingat ada programnya 35.000 megawatt yang terus on grid istilahnya. Tahun ini misalnya naik 4 giga. 1 giga listrik itu membutuhkan konsumsi batu bara 4,3 juta ton. Jadi kalau 4 giga itu membutuhkan kurang lebih ya hampir 20 juta ton tambahan untuk tahun ini saja sampai bulan Desember. Jadi itulah problem. Kita bersyukur punya batu bara. Nah, ingat, listrik kita yang hari ini total 71 giga ini 67% adalah PLTU batu bara. Tapi justru di situ kita bisa bersyukur karena apa? Energi primernya berupa batu bara di mana itu ada di dalam negeri. Kita kontrol dengan DMO untuk ketersediaannya, DPO dengan harganya. Nah, ini yang sedang kita rancang BLU di tingkat batu bara agar memperoleh namanya titik equilibrium harga. Jadi tidak hanya yang GAR 4.600 yang dirugikan karena harus DMO, harus GAR yang lain, GAR 3.000 sampai GAR 7.000 juga harus DMO. Ingat, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai itu bukan berarti dimiliki, diatur kayak tadi, DMO dan DPO. Dikuasai boleh lain rumah kan gitu. Boleh. Nah, cuman begini Bang, saya tuh yang PLN ini yang PLN tuh saya tuh ada PR sedikit Bang. Ini ada yang runyam nih di PLN, menurut saya. Di Pertamina, di Migas, itu ada yang namanya SKK Migas sebagai regulator. Ada aja artinya ada yang mengawasi dong kan ya. Kemudian di jalan tol ada BPJT yang mengawasi juga nih sebagai regulator. Coba di listrik Bang, ada nggak? Nggak ada. PLN operator dan dia merangkap the single buyer, the single seller. Itu jahat. Itu berarti itu yang mau kita breakdown nanti di undang-undang selanjutnya bahwa PLN tidak boleh monopoli lagi. Ya.
Itu nggak Berarti boleh. harus ada badan pengawas Harus juga. ada Harus badan. Nah, Iya. ya kan ada namanya badan yang secara khusus. Jadi betul kata Bung Heri tadi bahwa hari ini kenapa EBT tidak berkembang Ya, misalnya, itu. energi baru terbarukan tidak berkembang. Itu karena memang juga oleh Mahkamah Konstitusi yang beberapa waktu lalu bahwa hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka dikuasai oleh negara. Secara simplisit, secara mudah, sederhana yang dimaksud dimiliki oleh negara, maka BUMN itulah maka yang memonopoli PLN. Itulah pembenaran dari monopoli hari ini. Tetapi sudah tidak, hampir di dunia tidak ada yang monopoli satupun. Bahkan nih, unik di negara-negara Eropa, meskipun tidak se-ekstrim itu. Di Swiss tuh misalnya, itu 50 perusahaan listrik tuh. Padahal penduduknya hanya berapa juta saja. Jadi itulah bahwa grade itu satu mungkin ya. Yang penting kontrol harga kontrol harganya jadi itu kompetitif. Dari kompetitif. Ya, Mas, gini Mas. Ya. Tadi kan terus terang kita tidak ingin terus tergantung pada energi fosil. Tapi kita sudah sering sekali, sudah lama upaya-upaya, bahkan Presiden Jokowi juga ke Glasgow dulu beberapa bulan yang lalu, Mas juga ikut, itu bicara soal EBT ya, energi baru terbarukan. Nah ini kan nampaknya hanya, terus terang aja, ini sampai sekarang ini kan masih wacana ini. Betul sekali. Ya, tidak pernah bagaimana kita mewujudkan. Kalau kita hanya wacana, kemudian tidak ada proses bagaimana untuk mencapai terwujudnya EBT ini kan bahaya. Jadi masih tetap kita tergantung kepada fosil. Nah ini untuk EBT ini apa yang kita harus lakukan? Jadi roadmap sudah ada. Itu namanya dengan perpres dan sebagainya. Itu namanya bauran energi. Di tahun 2025 itu adalah target EBT itu adalah 23%. Di kelistrikan hari ini baru 12%, bayangkan. Mencapai 25%, 12% hampir nggak mungkin. Kenapa? Ingat, politik dunia bahkan tetap politiknya fosil. Indonesia apalagi kan, kita sama-sama tahu partai politik itu yang punya siapa. Dia perusahaan tambang apa. Ini kita nggak perlu nyebut, semua tahu lah. Ini politik fosil semua, politik batu bara semua nih kita ini dunia. Politik fosil. Siapa yang mau merela gitu? Zona nyamannya dikurangi setidaknya. Meskipun proporsinya ingat, bauran tahun 2050 saja itu bauran energinya, energi baru terbarukan hanya 31% kok. Minyak itu 20%, gas 25%, batu bara itu masih juga masih 24% juga gitu. Itu secara proporsi, secara volume kan kebutuhan saat itu tahun 2050 besar sekali volumenya karena 24% itu adalah proporsi. Tapi kan konsumsinya saat itu kan besar. Yang kita tekan adalah emisinya, kan gitu loh. Tapi kan begini Mas, artinya semakin sulit kita menghindari ketergantungan kita kepada kemandirian energi ya. Harus punya pemimpin yang decisive memutuskan itu. Karena sekarang vis-a-vis fosil dibandingkan EBT sudah jauh lebih murah EBT. Contoh, apa yang disebutkan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Hari ini itu bayangkan, itu proporsinya se-Indonesia dari 71 giga tadi, hanya 2,4 giga, itu namanya PLTD. Tetapi menyedot biaya berapa? 23 triliun dari total hanya 125 triliun. Bayangkan, belum polutifnya. Tapi memang ini diesel itu kan mafianya banyak sekali. Termasuk saya sebut saja, Pertamina pun mafia di diesel situ. Karena itu bagian dari apa yang bisnisnya Pertamina juga. Ini yang sedang. Maka kami diputuskan adalah dedieselisasi dengan EBT. Nggak jalan-jalan, kita gebrak tiap hari. Tapi kan dieselisasi itu berawal dari dieselisasi dulu. Betul. Itu kan berawal pada zamannya Dahlan Iskan kan. Persis ketika di road Pertamina, di road PLN adalah Pak Dahlan kan. Waktu itu kan hanya mengambil dan kemudian dia solusi jangka pendek sebetulnya untuk mengatasi kelangkaan listrik atau utamanya di daerah remote. Dan ini sudah bisa diganti dengan PLTS baseload dengan baterai. Karena apa? Per kilowatt jam itu harganya diesel dengan apalagi dengan harga hari ini kalau tidak disubsidi itu sudah 38 sen dolar. 38 sen dolar. Dengan PLTS baterai itu sekarang bisa 16 sen dolar, separuhnya. Bayangkan, dan ini investasi namanya di depan CAPEX namanya. Tapi kan tidak ada OPEX, operation capitalnya sangat rendah kalau tapi ada kerjasama saya lihat di Rio kemarin itu soal PLTS ya. Persis, jadi banyak juga termasuk di Cirata. Cirata itu nanti akan digelar itu terbesar termasuk di Asia Tenggara. 146 megawatt.
146 mega itu memang membutuhkan kurang lebih 146 hektar itu kan. Itu akan tapi kan namanya intermittent. Intermittent itu karena dia beroperasi ketika matahari terbit gitu loh. Tetapi kalau malam ya tidak operasi itu. Itulah perlunya namanya baterai storage namanya. Energy storage berupa baterai storage itu yang akan menampung listrik ketika dipakai ketika matahari tidak ada. Nah, itu yang namanya base load. Jadi Kakak Julvan, kita tuh kaya betul energi baru terbarukan. Dan ini momentumnya pas ketika kita G20 ini, kita presidensi G20 dengan tema namanya energy transition. Kan gitu. Energy transition menuju ke energi baru terbarukan. NTT itu Kakak Julvan, mohon maaf, orang sering menstigmakan nanti Tuhan tolong segalanya kan, dan sebagainya. Padahal itu yang benar. Nasib tuan-tuan ada di tangan kami. Kenapa? NTT itu adalah sumber EBT yang luar biasa besar. Di 2 pulau saja, Pulau Sumba dan Pulau Timur itu sudah approval oleh World Bank. Bisa dibangun, bayangkan, kurang lebih 10 giga baseload. Yang dimaksud 10 giga itu 10 ingat, Indonesia sekarang itu adalah 71 giga. Se-Indonesia itu bisa dibangun 10 giga baseload, artinya 24 jam. 24 jam baseload itu harus dibangun gelarannya, itu adalah 4 kali lipatnya. Artinya dibangun 40 giga, itu 40 ribu hektar. Karena 1 hektar kurang lebih 1 giga. Itu dengan sekarang termasuk membangun grid dan sebagainya itu hanya 16 sen dolar saja. Itu sudah 24 jam nyala. Ya jadi bersyukurlah orang Bersyukurlah NTT. orang-orang NTT. Itu gubernurnya orang Nasdem ya? Kebetulan Kakak Victor dan saya sudah ke NTT membahas soal ini ada 3 kali bahkan. Dan insya Allah ini sedang berarti ada gubernur visibility. teman separtai kakak ya? Kenapa? Memang harus dong ke depan siapapun, apalagi Nasdem adalah temanya adalah kepada renewable energy. Kita akan membangun dengan kita punya kehandalan energy security yang kuat, tetapi juga yang clean and renewable. Kita kan ingin bumi ini lestari. Bayangkan ini bencana-bencana, kita kan akan sama-sama cegah. Kita akan menandatangani Paris Agreement, dan itu sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Kita akan menekan karbon, karena Kakak Julvan ya, ini kalau tidak dicegah suhu bumi itu naik naik sampai di atas 1,5 derajat Celcius, terhitung sejak revolusi industri selama 200 tahun, di cut off date-nya di tahun 2050, maka kutub utara, kutub selatan akan mencair, Kakak. Dan ini luar biasa. Nanti akan akan naik, suhu bumi akan terus naik, terus juga permukaan air laut akan naik. Tekanan antar satu dan bencana terus-menerus berturut. Dan efeknya itu kan di Eropa sekarang panasnya luar biasa itu seperti saya sebut tadi, tidak pernah dalam sejarah Eropa, dan sekarang gletser sudah mulai mencair di Eropa itu. Jangan-jangan nanti tidak ada lagi namanya ski, olahraga ski karena mencair. Dan itulah bencana-bencana yang akan kita hadapi kalau kita tidak mampu mencegah kenaikan suhu bumi lebih dari 1,5 derajat, bencana akan datang. Mas Sugeng, saya kira itu. Ya, apa mungkin ini Indonesia ini bisa mandiri dalam dunia energi? Bisa mungkin. Yang pertama yang paling mungkin kan tadi. Ini tadi saya bilang itu Bang, ini menjadi pangkal soal. Sebenarnya kan EBT ini kan sudah banyak yang buat. Kalau saya ngobrol kalau dengan perusahaan-perusahaan swasta, mereka udah punya, mereka udah bikin. Tapi persoalannya yang Di membeli PLN. dan menjual PLN, nggak ada regulator. Akhirnya apa? Ingat nggak terakhir malah Pak JK teriak sampai ke media, 4 tahun saya nggak izinnya nggak ditandatangan gitu kan sama PLN. Nah, ini kan ini berbahaya. Persoalannya kenapa PLN melakukan itu? Karena dia oversupply. Nah, pertanyaannya kalau PLN oversupply berarti manajemennya yang nggak beres. Kok bisa sampai oversupply gitu kan? Nah, jadi menurut kalau saya manajemennya nggak beres, direksinya harus diganti dong. Betul. Tapi makanya sistemnya harus dibenahi. Caranya tadi harus ada regulator yang menaungi PLN, seperti adanya SKK Migas, BPJT, kemudian yang lain-lain, bahkan di beras aja ada. Nah, ini di PLN kok menjadi penguasa tunggal gitu. Nah, ini menurut saya itu harus dibenahi di situ. Bahwa kita bisa melakukan, saya yakin bisa. Dan ini harus dilakukan, iya harus dilakukan. Dan bisa berkembang semua. Apalagi sekarang mau ada listrik, ini kendaraan listrik apa segala macam. Iya. Betul. Ini juga regulasi juga, jangan terlena nih, jangan tidur. Ini kan
kalau memang ada perlu perkembangan di digital aja kita udah ketinggalan berapa kali soal regulasi. Sekarang tiba-tiba baru ribut. Nah, jangan sampai ini kendaraan listrik yang sudah mau mulai, ini kan bukannya kendaraan listrik kan di hilir, Bang. Di hulunya itu ada penambangan, ada yang di intermediate, ada di pengolahan. Nah, di ujungnya dipakai. Ini jangan sampai regulatornya itu lengah, kemudian ketinggalan regulasinya, baru belakangan teriak-teriak. Ini jangan sampai seperti di dunia digital. Kembali lagi kalau menurut saya, kalau kita simpulkan Mas ya, ini persoalan memang kayak Mas Sugeng bilang tadi juga sama pendapatnya Mas Heri, ini persoalan leadership sebenarnya. Leadership yang memang betul-betul mempunyai kemampuan untuk memanage persoalan-persoalan negara ini. Tentu ini bukan urusan satu orang. Ya, kita bukan bicara leader, tapi kita bicara leadership. Jadi melibatkan seluruh institusi yang ada di negara ini untuk punya perhatian secara serius terhadap persoalan energi ini. Karena ini nasib kita semua, nafas kita nih Mas ya. Betul. Kita udah punya peraturannya loh, di peraturan pemerintah tentang pengelolaan energi. Yang disebut dengan ketahanan energi itu cuma 2. Satu, ketersediaan, artinya tadi lifting, kilang dan lain-lain segala macam termasuk EBT. Yang kedua adalah yang istilahnya Mas Sugeng itu adalah keterjangkauan, affordability. Nah, keterjangkauan ini apa? Terkaitannya adalah harga, dan yang kedua adalah ramah lingkungan. Ini sudah ada di peraturan pemerintah tahun 2014. Nah, sekarang jangan sampai ini dijauhin nih. Ketersediaannya dijauhin, kemudian keterjangkauannya dijauhin. Jadi pemerintah memakan peraturannya sendiri. Gitu. Ya, Mas, ada kira-kira karena kita ini sudah mendekati akhir ya. Saya kira hampir 1 jam. Kalau ada closing sedikit aja, mungkin 1 menit, Mas Sugeng. Jadi begini, bahwa energi sudah menjadi apa yang disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi. Jadi ingat tadi sebagaimana disampaikan Bung Heri betul, namanya affordability, keterjangkauan itu satu, mudah didapat dan juga terjangkau secara harga. Itu harus kepada seluruh warga negara. Maka bagi warga negara yang tidak mampu mendapatkan itu secara baik sebagaimana warga negara, maka itulah subsidi. Maka subsidi kepada orang atau kepada keluarga. Biarkan barang menemukan titik keseimbangan harga dari input, proses menjadi output. Ada persoalan supply and demand, kan gitu. Ada demand side, ada supply side yang biasanya membentuk harga. Nah, itulah. Nah, kedua adalah bahwa kalau mau dinaikkan, saya malah justru harus dipercepat supaya tidak menimbulkan uncertainty yang terlalu liar dan menimbulkan problem-problem dari sisi inflasi yang juga akan tinggi sekali. Ingat, inflasi kita ini ada inflasi yang tidak mampu kita kendalikan ya. Ini Federal Reserve akan naikkan sampai 75 basis point setiap bulan, bahkan sampai 3 bulan, sampai tingkatnya nanti 3,5. Bayangkan suku bunga Federal Reserve 3,5% itu tertinggi dalam sejarah. Ya, kalau per barel kita belinya $100, wah itulah nanti akan naik, dipastikan akan naik harga dolarnya. Dan itu inflasinya akan tinggi. Persis tadi inflasi naik maka daya beli masyarakat akan turun, otomatis kemiskinan akan naik. Nah, maka dari itu untuk menghindari itu siapkan betul-betul negara atau dalam hal ini pemerintah menyiapkan utamanya bahan pokok. Harus ada, mudah dijangkau dan terjangkau secara harga. Itulah yang harus ada. Fosil sudah jadi masalah. Sampai kapanpun akan jadi masalah, baik harga secara ekonomi maupun keberadaannya yang semakin terbatas. Maka kita harus masuk ke energi baru terbarukan. Nah, ini di Komisi 7 sudah akan segera keluar namanya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang tidak pernah terpikirkan, Bung Zulfan. Karena apa? Politik kita semua adalah politik fosil, politik batu bara malah kalau kita bisa lebih eksplisit. Nah, itulah. Saya kira itu. Kalau saya sekilas saja, Bang. Saya berharap pemerintah mulai hari ini dan ke depan jujurlah. Jangan banyak yang disembunyikan gitu ya. Masyarakat kita tuh kritis dan jangan menganggap remeh semua orang itu tidak bisa membaca apa-apa. Nah, kemudian dan jauh lebih penting lagi, jangan membangun ekosistem politik gitu ya, kerajaan sendiri yang kemudian ibaratnya tuh kalau kita ayam itu ya menggebah kritik-kritik masyarakat. Misalnya dengan tadi membangun misalnya kerabat-kerabat itu ya jejaring relawan, kemudian udahlah kita ngerti cara bermain seperti itu. Memang pemerintah cuci tangan, kita tidak sewa kok. Iyalah, tapi kan teman Anda yang sewa kan kira-kira gitu. Lah, ya itu juga bagian dari kejujuran. Udahlah kita jujur segala macam pemerintah dan kalau memang harus naik,
Kalau memang ada masalah di anggaran, sampaikan. Silakan buka dialog dengan masyarakat gitu Ya. loh. Kayak Itu. Bung Karno dulu aja, Iya. negara kita sulit, kencangkan ikat pinggang kan? Iya. Ya, misalnya begitu. Tapi betul-betul juga Nah, elitnya semuanya. juga Nah, seperti itu. itu. Jangan Itu rakyat ini Iya. kencangkan ikat pinggang, rakyatnya malah Ya. berpesta. Elitnya malah pesta pora. gitu kan. Elitnya malah pesta pora. Iya. Oke, Itu bagian Masuk. dari empati, betul. Ya, terima kasih Mas Ya. Sugeng, Mas Eri Ya. sudah hadir ya. Siap Bang. Dan kita hampir 1 jam lebih Iya. ini kita Ya. berdialog. Saya kira sebenarnya tidak cukup. Kalau kita lihat persoalannya, Betul bahwa sekali. dialog kita 1 jam ini nggak cukup, Mas. Perlu 2 jam lebih barangkali. Ya. Tapi waktu memang membatasi. Iya. Ya. Ya, Mas Sugeng juga ada kesibukan, Mas Heri juga ada kesibukan. Saya kira mudah-mudahan lah apa yang Ya. kita bicarakan di sini ini bermanfaat bukan buat masyarakat, juga buat negara kita, buat terutama pemerintah Iya. di dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran sehingga tidak merugikan Ya. masyarakat. Saya kira demikian Mas Sugeng, Mas Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.